Muhammad ibn Abdullah dan Nabi Ahmad Ba'ad. Yang saya sayangi Ukti Yulinda, yang saya sayangi semua santri dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa senantiasa sehat ya. Sebelum kita memulai membaca kitab, seperti biasa kita baca dulu Al-Fatihah untuk pengarang kitab, untuk guru-guru kita, untuk semua ulama yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barakah. Liridha'illah wal syafa'at Rasulullah wal hadith wal hajat min hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma nakhusu ila musalli hada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman berapa, Dede? Halaman 7 ya, kalau nggak salah ya? Iya, Ustaz. 7 yang atas atau bawah? Yang bawah, Ustaz. Bawah ya. Garis keempat dari bawah. Yang aksamuha talafatun kalau tidak salah. Baik, saya baca dulu. Biasa. Tsumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi bil amin. Tsumma qala wa aksamuha talafatun al-bid'u asy-syarihatu wa hiya ma uthbitat min ghairi aslin syar'iyyin fi muqabalati ma thabata syar'an min wajibin aw sunnatin aw mandubin aw ghairihi. Wa amatat sunnatan aw abtalat haqqan wa hadhihi syarrul bid'ah. Wa in kana laha alfu mustaqadin min al-usuli aw al-furu'i fala ibrata bih. Ats-tsani al-bid'u al-idhafiyah. Wa hiya allati tudafu li amrin law sullima biha lam tashiha al-munaza'atu fi kaunihi sunnatan. Aghar bid'atin bila khilafin aw ala khilafin mimma taqaddama. Ats-tsalitsu al-bid'u al-khilafiyah. Wahya al-mabniyatu ala aslaini yata ini yata apa ya? Mana di sananya Anda? Ini kayaknya kurang jelas untuk saya. Tsumma qala, kemudian berkata Zaruk. Tsumma qala, kemudian berkata Imam Zaruk, Syekh Zaruk. Wa aqsamuha, adapun macam-macamnya atau pembagian bid'ah, masih dalam konteks bid'ah. Wa aqsamuha, adapun pembagian bid'ah. Salasatun, ada 3. Al-bid'u asy-syarihatu, yakni bid'ah yang jelas. Al-bid'u asy-syarihatu, yakni bid'ah yang jelas. Tsumma qala, kemudian berkata Syekh Zaruk, wa aqsamuha, adapun pembagian bid'ah salasatun, ada 3. 1 dari salasah ini ya, ini badalnya. Al-bid'u asy-syarihatu, bid'ah yang jelas. Wahia, adapun bid'ah yang jelas atau bid'ah asy-syarihatu. Wahia, adapun al-bid'ah asy-syarihatu atau bid'ah yang jelas. Itu mah bid'ah. Itu mah bid'ah. Utsbitat, yang ditetapkan
uthbitat yang ditetapkan, min ghairi aslin tanpa dasar, syar'in syariat tanpa dasar syar'i. Wahya adapun bid'ah as-sharihah atau bid'ah yang jelas itu mah bid'ah uthbitat yang ditetapkan opoma min ghairi aslin tanpa dasar syar'in yang syar'i. Fi muqabalati ma dalam membandingkan sesuatu sabata yang tetap opoma syar'an secara syara'. Fi muqabalati ma dalam membandingkan atau membandingi perkara sabata yang tetap opoma atau perkara syar'an secara syara'. Min wajibin dari perkara yang wajib, au sunnatin atau perkara yang sunnah, au mandubin atau sama sunnah, au gorihi atau selain yang wajib. Syar'an secara syarak, min wajibin dari perkara yang wajib, au sunnatin atau sunnah, au mandubin atau yang sama sunnah dianjurkan, au gorihi atau selain yang wajib. Fa'amatat maka mematikan apa bid'ah, yang mematikan bid'ahnya. Matikan apa atau mematikan pada apa? Sunnatan pada perkara yang sunnah. Fa'amatat maka mematikan apa bid'ah sunnatan pada perkara yang sunnah, au abtolat atau membatalkan apa bid'ah haqqon pada perkara yang hak. Fa'amatat maka mematikan apa bid'ah sunnatan pada perkara yang sunnah, au abtolat atau membatalkan haqqon perkara yang hak. Wahadihi maka adapun bid'ah ini itu syarrul bid'ah adalah paling buruknya bid'ah. Bid'ah yang pertama ini bid'ah syarihah adalah bid'ah yang paling buruk. Wahadihi adapun bid'ah ini syarrul bid'ah adalah paling buruknya bid'ah. Wa in kana meskipun ada wa in kana meskipun ada laha pada mana tadi pada hadhi wa in kana meskipun ada laha pada hadhi ya maksudnya bid'ah yang ada apa alfu mustanadin 1000 sandaran alfu mustanadin 1000 sandaran minal usuli dari hal-hal yang pokok awil furu'i atau hal-hal yang furu'. Fala ibrata maka tidak ada pertimbangan bihi dengan mustanad atau sandaran dalil. Fala ibrata maka tidak ada pertimbangan bihi dengan mustanad atau sandaran dalil. Yang pertama adalah bid'ah sharihah. Ya toh? Bid'ah sharihah yaitu setiap suatu amalan yang ditetapkan tanpa landasan syar'i. Ya, tanpa landasan syar'i. Wahya ma'usidat min ghairi aslin syar'i.
baik dari aspek wajib, baik dari aspek sunnah, mubah, dan lain-lain. Hal ini bisa mematikan atau memadamkan sunnah. Bahkan juga bisa membatilkan yang hak. Membatilkan yang hak. Yang hak bisa menjadi batil sebab ini, ya. Sebab amalan yang ditetapkan tanpa landasan syarak. Hal baru kalau masih ada landasan syaraknya enggak apa-apa. Tapi ini tanpa landasan syarak. Baik dari sisi wajib, dari sisi sunnah, maupun bahkan hal-hal yang mubah. Nah, ini termasuk apa? Syarul bid'ah atau seburuk-buruk bid'ah. Meskipun hal ini kemudian dicarikan pembenarannya, dicarikan sandarannya kepada 1000 dalil usul, ya, selama itu tidak relevan, maka hal ini tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Atau dengan kata lain, tetap kemudian disebut dengan bid'ah. Itu yang pertama. Al-bid'ah asy-syarihah. Saya terlalu cepat nggak? Saya bacanya terlalu cepat nggak? Halo? Saya terlalu cepat nggak saya? Enggak, Ustaz. Enggak ya? Kalau terlalu cepat, silahkan dikomplain ya. Ustaz, terlalu cepat. Supaya enggak ketinggalan nanti. Saya lanjutkan. Atsani, yang kedua. Al-qismu atsani berarti. Kalau yang tadi al-bid'ah asy-syarihatu, yang kedua adalah al-bid'ah al-idhafiyah. At-tani adapun yang kedua. Al-bid'ah al-idhafiyah itu adalah bid'ah yang idhafiyah. Atau disandarkan. Idhafi itu disandarkan. Wa ya, adapun al-bid'ah al-idhafiyah itu wahya, adapun al-bid'ah al-idhafiyah itu allati bid'ah, itu allati bid'ah, allati itu isim mausul, isinya apa ya? Bid'ah itu tadi. Tudhafu yang disandarkan, tudhafu yang disandarkan apa allati? Tudhafu yang disandarkan, failnya allati tadi, li amrin pada satu perkara, lausul lima seandainya diterima, lausul lima seandainya diterima, minha dari allati, lam tashiha maka tidak sah al-munaza'atu perdebatan atau perbedaan. Kalau baca pakai bahasa Indonesia bebas begini agak susah menyebutkan file-filenya ya. Makanya biasanya ada yang tidak saya sebut secara spesifik karena khawatirnya Anda yang tidak biasa membaca kitab nanti kebingungan apa makna-makna file itu. Jadi saya baca lurus-lurus saja. Kecuali sesekali saja saya sampaikan filenya apa. Lam tashiha maka tidak sah al-munaza'atu perdebatan. Ya, munaza'ah fa'il dari tasyih. Fi kaunihi dalam adanya amr atau perkara itu sunnatan sunnah, itu sunnatan sunnah, au ghairu bid'atin atau selain bid'ah, bila khilafin tanpa perbedaan, au ala khilafin atau atas perbedaan, mimma dari keterangan taqaddama yang telah lalu, lam tasihha yang tidak sah, al munaza'atu perbedaan,
atau ya perbedaan gitu saja. Fi kaunihi, dalam adanya perkara, sunnatan, sunnah. Sunnah adalah khobar dari kaum. Au ghairu bid'atin, atau selain bid'ah. Bila khilafin, dengan tanpa perbedaan, au ala khilafin, atau atas perbedaan. Mimma, dari keterangan, taqaddama, yang telah lalu. Jadi pembagian yang kedua adalah bid'ah idhofi. Nah, bid'ah idhofi adalah bid'ah yang disandarkan pada praktek tertentu, walaupun terbebas dari unsur bid'ah. Maka tidak boleh memperdebatkan apakah praktek tersebut tergolong sunnah atau bid'ah. Ya, ghairu bid'atin bila khilafin au ala khilafin mimma taqaddama. Lam tasihha al munazah. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang ketiga, saya lanjutkan dulu. As-salisu al-bid'u al-khilafiyah. Bagian yang ketiga, as-salisu, yang ketiga, adapun yang ketiga, itu al-bid'u, bid'ah al-khilafiyatu, khilafiyah. Wahia, adapun al-bid'u al-khilafiyatu, al-mabniyatu, dinamakan, disandarkan juga boleh, mabni ya, mabniyun. Saya terjemahkan bebas saja. Ala aslaini, pada dua dasar. Dinamakan boleh, disandarkan boleh, mabniyah. Atau didasarkan juga boleh. Ala aslaini, pada dua dasar. Itu hurufnya apa saja setelah itu ya? Yata, ja, atau yata? Yata, Yata, ja, zabuha ya? Betul? Yata. Betul ya? Yata, ja, zabuha ya? Taja, zaba, yata, ja, zabu ya? Iya, Ustaz. Oh ya. Berarti saling tarik-menarik. Punya saya agak blur. Punya Anda enggak ya? Blur, Ustaz. Oh sama? Ustaz, sama. Blur. Oh iya, kita sama barunya ya kitabnya. Oh, pantesan. Berarti cetakannya ini kayaknya. Saling tarik-menarik. Tarik-menarik. Ha, ini kan failnya yatajadzabu. Ha menjadi maf'ul. Tarik-menarik pada apa? Pada mana tadi? Al-bid'ah al-khilafiyah. Jadi maf'ulnya atau objeknya adalah al-bid'ah al-khilafiyah itu. Apa sih yang tarik-menarik? Kullun, setiap minhuma, dari dua dasar atau asla ini. Yatajadzabu, tarik-menarik. Ha pada asla ini. Yang tarik-menarik apa? Kullun, setiap minhuma, dari asla ini. Faman, maka barang siapa. Kalau orang Jawa biasanya faman, mongko utawi sapane wong, bahasa Jawa kitab tadi. Faman, maka adapun orang, maka siapa saja, kalau bahasa Indonesianya, bahasa terjemah bebas. Qala, yang berkata, siapa yang berkata? Ya man, orang. Bihada, dengan asal ini.
Qala, maka berkata man, orang itu berkata pada apa? Hadza bid'atun. Itu ada lafaz yang dibuang. Maksudnya ya kalau apa namanya? Simpelnya ya bid'ah, tapi ada lafaz yang dibuang. Hadza bid'ah. Jadi orang itu kemudian mengatakan hadza bid'ah. Adapun ini ya bid'ah. Karena bid'ah ini nggak bisa ujuk-ujuk atau berdiri sendiri lafaz ini. Ada lafaz lain yang terbuang. Karena di sini posisinya sebagai khobar. Maka ada mubtada yang dibuang seperti faslun, hadza fasal. Hadza faslun. Seperti ini juga hadza bid'ah. Hadhihi ya, sifatnya hadhihi. Mengatakan apa? Bid'atun, bid'ah. Waman, adapun orang qala yang berkata qala yang berkata bimuqabilihi, dengan perkataan yang membandingi hadzal qaul, waman adapun orang qala yang berkata bimuqabilihi, dengan perkataan yang membandingi hadzal qaul, qala maka berkata seorang itu sunnatun, sunnah. Kama, seperti keterangan taqaddama yang telah lalu, fi darbil idarati, dalam membuat kumpulan. Maksudnya kumpulan zikir ya, kumpulan zikir, kumpulan-kumpulan apa ya, kayak jamaah orang. Wa dzikril jamaati, dan berzikir secara jamaah. Ini sudah diterangkan di pertemuan yang lalu. Wa dzikril jamaati, dan zikir secara jamaah. 3 adalah bid'ah khilafi. Bid'ah ini memiliki 2 sandaran utama yang sama-sama kuat argumentasinya. Oke? Jika dilihat dari satu aspek, maka tergolong bid'ah. Tetapi jika dari aspek yang lain, maka hal ini tergolong sunnah. Maka tadi dikatakan ya, faman qala bihadza qala bid'ah, wa man qala bimuqabilihi qala sunnah. Jadi saya ulangi, jika dilihat dari satu aspek bisa tergolong bid'ah, tapi dilihat dari aspek yang lain, maka hal itu termasuk sunnah. Jadi beda perspektif, beda sudut pandang. Contohnya apa? Seperti yang sudah lalu. Misalnya adalah tentang zikir berjamaah. Kemudian ya kalau misalnya sekarang ya misalnya sholawatan bareng seperti itu. Di satu sisi bisa Anda katakan ya bid'ah, tapi di satu sisi yang lain itu bisa dikatakan sunnah. Maka akan dilihat pada 2 sudut pandang. Kenapa? Ya itu tadi, karena punya 2 sandaran utama yang sama-sama kuatnya. Selanjutkan, waqala, dan berkata, al-allamatu, allamah. Allamah itu apa namanya? Dari kata-kata alim. Alim artinya orang yang tahu. Kalau allamah itu banget tahu, tahu banget atau pinter banget. Sangat alim. Itu sigot mubalaghah. Ya, sigot mubalaghah. Bentuk katanya itu mubalaghah. Balaghah itu banget atau sangat. Maka alim orang yang tahu. Kalau alam berarti sangat tahu. Maka Allah itu alamul ghuyub. Alamul berarti Allah itu sangat tahu atau maha tahu. Ghaffar, kan? Ghaffar itu berarti sangat pengampun atau maha pengampun. Sigot mubalaghah. Fa'al atau fa'il. Rahim.
karim, karim sangat mulia, sangat mulia. Ini berarti ada manusia yang manusia itu kebangetan pinternya. Ya, kalau dia pinter biasa, alim, pinter, alim aja udah pinter. Kalau alamah pinternya banget, pinter sekali. Siapa itu alamahnya? Muhammadun, Muhammad, Muhammadun, Muhammad, Waliyuddini, Waliyuddin, At-Tabsyiri, kok At-Tabsyiri? Asyabsyiri, wah susah. Asyabsyiri, Asyabsyiri, fi Syahril Arba'ina, dalam kitab Syarah Arba'in. An-Nawawi, An-Nawawi. Jadi kalau Anda pernah ngaji dulu di kampung atau di pesantren, Anda akan ketemu dengan kitab namanya Arba'in Nawawi, ya, Arba'in Nawawi. Nah, ada juga syarahnya. Nah, salah satu yang menulis syarah ini adalah Al-Allamah Waliyuddin Asyabsyiri. Ketika dia menjelaskan satu hadis dari Rasul yang bunyinya man ahdatsa hadatsan au awah muhditsan fa alaihi la'natullah. Fi Syarhil Arba'ina, dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, atau dalam menjelaskan kitab Arba'in Nawawi. Ala qaulihi, pada sabda Rasul, shalla, semoga memberikan sholawat atau rahmat ta'zim, Allahu Allah alaihi, atas Nabi, wasallama, dan semoga memberikan keselamatan. Shalla, semoga memberikan rahmat ta'zim. Siapa memberikan? Allahu Allah alaihi, atas Nabi, atas Rasul, wasallama, dan semoga memberikan keselamatan. Ingat ya, kalau shalla berarti salam. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sallallahu alaihi wasallim. Salah. Kalau shalla fi'il madhi, akhirnya juga fi'il madhi. Kalau sholli wasallim, sama-sama fi'il amar. Sederhana, tapi seringkali orang kepleset, nggak hati-hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Salah, ya, salah. Harusnya sama-sama fi'il madhi, sallallahu alaihi wasallam. Bunyi kaulnya apa? Bunyi sabdanya apa? Ini badalnya man. Adapun orang, ahdatsa, yang mengadakan hal baru, ahdatsa, yang mengadakan hal baru, man itu sebagai mubtada, ahdatsa sebagai khabar. Ahdatsa fa'ilnya, maf'ulnya adalah hadatsan. Pada satu hal yang baru, hadatsan, man ahdatsa hadatsan, barang siapa yang membuat hal baru, kalau dalam bahasa singkatnya begitu. Tentunya dalam masalah agama ya, bukan kok dari misalnya motor bensin ke motor listrik. Nah, itu enggak, itu inovasi namanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah inovasi dalam hal ibadah. Man ahdatsa, barang siapa membuat hal baru, hadatsan, ya hal baru, au awa, atau apa namanya, membantu, mendukung, bisa. Au awa, atau mendukung, membantu. Muhditsan, pada orang yang melakukan hal baru. Muhdits itu orangnya. Pekerjaannya ahdatsa, ya. Pekerjaannya ahdatsa. Yang melakukan muhdits. Ahdatsa yuhditsu ihdath. Muhdits orangnya. Fa'alaihi, maka atas man, atau orang yang mengadakan hari itu, laknatullah, adapun laknat Allah. Fa'alaihi, maka atas man, laknatullah, adapun laknat Allah. Fa'alaihi khabar muqaddam,
Laknatullah mubtada muakhar. Barang siapa yang menciptakan perkara baru dalam agama tentunya, atau membantu orang lain menciptakan hal baru, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Fa'alaihi laknatullah. Makanya hati-hati ya. Hati-hati. Wadakhola dan masuk. Wadakhola dan masuk. Fil hadithi, di dalam hadis yang tercakup dalam hadis itu, wadakhola dan masuk fil hadithi, di dalam hadis, al-uqudu, akad muamalah ya, al-fasidatu, yang rusak, akad-akad yang rusak, wal hukmu, dan menghukumi, wal hukmu, dan menghukumi, ma'al jahli, beserta orang bodoh. Maksudnya berhukum kepada orang goblok ya. Berhukum kepada orang bodoh atau berhukum pada orang yang tidak tahu. Udah tahu orang bodoh, ditanyain. Segala seperti yang lagi tren sekarang ya. Mu'alaf itu, orang baru masuk Islam, terus dikasih mimbar. Ceramahlah dia, ke sana kemari, apa ini, apa itu, haram sana, haram sini, kafir sana, kafir sini. Yang salah siapa? Ya yang ngasih podium, yang ngasih mikrofon itu. Harusnya para mu'alaf itu disuruh ngaji, bukan malah suruh ceramah. Kita enggak, orang itu malah disuruh ceramah. Pengennya kan kita sebenarnya ingin mendengar inspirasi dari apa? Perjuangannya untuk masuk Islam. Tapi kadang-kadang mu'alafnya kelewatan. Bukan cerita inspirasinya, ikut-ikutan berfatwa. Baru kemarin masuk Islam seolah-olah sudah mengaji sejak kecil. Ya, bahasa Arab enggak ngerti, baca Quran masih salah, ikut-ikutan berfatwa. Bahkan fatwanya lebih mengerikan dibanding mujtahid-mujtahid. Ini bahaya, hukum ma'al jahli. Wal juri, apa ya, juri itu, dan nyeleweng. Jur. Wa nahwu dzalik, dan semisal hal tersebut. Yang nyeleweng dari dari hukum syara tentunya ya, al-jur itu. Mimma, dari perkara, bayannya, juri itu bisa Anda artikan nyeleweng, bisa Anda artikan zalim, boleh saja. Mimma, dari perkara, la yuwafiqu, yang tidak sesuai, asyara, pada perkara syara, pada syarak. Jadi yang termasuk dalam kategori hadis tersebut di atas adalah akad yang fasid, akad yang rusak. Berhukum kepada orang yang bodoh dan zalim, ya. Dan setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan syarat. Wa kharaja anhu, dan dikecualikan, anhu dari hadis, wa kharaja, dan dikecualikan, anhu dari hadis. Secara bahasa kharaja artinya keluar, tapi dalam konteks ini artinya adalah kecuali. Ma, perkara, la yakhruju, yang tidak keluar, an dalili syar'i, dari dalil syarak. Yang dikecualikan adalah hal-hal yang tidak keluar dari dalil syarak. Wa kharaja, dan dikecualikan, anhu dari hadis, ma adalah perkara, la yakhruju, yang tidak keluar, an dalili syar'i, dari dalil syarak. Kal masaili, seperti masalah-masalah,
al-ijtihadiyati ijtihadiyah. Contohnya seperti perkara-perkara ijtihadi. Allati yang ibadalnya, allati yang laisa tidak ada, allati yang laisa tidak ada, bainaha antara allati wa baina adillatiha, dan antara dalil-dalilnya allati, laisa yang tidak ada, bainaha antara allati, wa baina adillatiha, dan antara dalilnya allati, rabitun perkara yang menyambung. Ya. Isimnya dari laisa ya, ini rabitun. Illa kecuali dhannul mujtahidi, dugaan mujtahid, dugaan seorang mujtahid. Ya, tidak termasuk dalam kategori di atas adalah pembaharuan, ya, pembaharuan yang tidak keluar dari dalil syara'. Kalau di atas tadi dikatakan kan, yang termasuk dalam kategori hadis di atas adalah akad fasid. 1. 2. Berhukum kepada orang bodoh dan zalim, dan setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan syara'. Nah, lalu yang kedua, yang selanjutnya apa yang tidak termasuk? Nah, yang tidak termasuk dalam kategori di atas atau pembaharuan atau masuk dalam maksud hadis itu adalah pembaharuan yang tidak keluar dari dalil syara'. Sebagaimana masalah ijtihadiyah. Jadi contohnya adalah contoh ijtihad, di mana hubungannya dengan dalil syara' adalah dhon, ya. Hubungannya dengan dalil syara' adalah dhon, sifatnya dhon. Jadi bukan qat'i tapi dhonni. Jadi fikih itu ada dua, qat'i, dhonni. Qat'i itu pasti, dhonni itu apa ya? Ya dhon. Lanjut. Wa kitabatil mushafi, dan seperti menulis kitab Al-Quran. Wa kitabatil mushafi, dan seperti menulis kitab Al-Quran, menulis mushaf. Ya. Menulis mushaf itu ya juga termasuk perkara yang baru. Ya, termasuk perkara baru. Nyetak Al-Quran ini, mushaf kita juga termasuk perkara yang baru. Tapi itu boleh. Boleh. Karena itu masuk wilayah ijtihadiyah. Wa tahriril madzahibi, dan merumuskan madhab. Ini hal baru juga, tapi boleh. Ya. Jadi ini pembaharuan yang tidak keluar dari dalil syara'. Wa kutubin nahwi, dan apa namanya? Kitab nahwu, wal hisabi, dan hisab atau hitung-hitungan. Jadi tidak semua pembaharuan itu kemudian tidak boleh. Ada yang diperbolehkan. Sepanjang pembaharuan itu tidak keluar dari dalil syara'. Walidha, karena keterangan itulah, walidha, dan karena keterangan itulah, atau keterangan ini. Walidha, dan karena keterangan inilah, qassama, membagi. Qassama, membagi. Ibnu Abdissalam yang membagi ya Ibnu Abdissalam. Berdasarkan keterangan-keterangan itu, kemudian Ibnu Abdissalam membagi
Al-hawaditha, perkara yang baru. Al-hawaditha, pada perkara yang baru. Ilal ahkami, pada hukum-hukum. Al-khamsati, yang 5. Jadi Ibnu Abdissalam membagi perkara-perkara yang baru itu pada 5 hukum. Faqala, maka berkata Ibnu Abdissalam, berkata pada apa? Al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asyiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhirih. Yang dikatakan adalah al bid'atu dan seterusnya. Jadi posisinya sebagai maf'ul, tarkibnya sebagai maf'ul posisinya. Katanya al bid'atu, adapun bid'ah itu fi'lu ma, melakukan sesuatu lam yu'had, yang tidak diketahui lam yu'had, yang tidak diketahui atau tidak ada juga boleh fi asri Rasulillah, pada zaman Rasulullah. Di bid'ah menurut beliau yang pertama adalah melakukan suatu perkara yang perkara itu di masa Nabi tidak diketahui atau bahkan tidak ada. Fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibatan, ada kalanya perkara wajib. Jadi melakukan satu perkara yang di zaman Nabi itu tidak ada. Hukumnya apa? Ya bisa jadi satu, wajibatan, wajib. Tuh, kok bisa wajib? Ya. Wajibatan, ada kalanya wajib atau perkara wajib. Loh, perkara wajib yang dilakukan, yang perkara itu tidak ada di masa Rasul itu apa? Kata'allumin nahwi, seperti belajar nahwu. Nah, belajar nahwu itu wajib. Zaman Nabi orang sudah pakai bahasa Arab. Bahasa Arabnya juga fusah, bagus. Bahasa Arab zaman Nabi itu luar biasa. Masih terpelihara sampai sekarang melalui Al-Quran. Tapi di zaman Nabi tidak belajar nahwu. Tidak ada zaman Nabi itu orang bicara mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, dan seterusnya tidak di detail seperti sekarang. Kayak kita baca tadi, waqala, dan berkata, siapa yang berkata al-alamatu dan seterusnya, ini fa'il, ini fi'il, ini maf'ul, dan tidak begitu. Tapi kita hidup tidak di zaman Nabi. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi, untuk bisa mengerti struktur bahasa Arab dengan bagus, dengan baik dan benar, maka kita wajib belajar nahwu. Belajar nahwu. Nahwu itu apa ya? Gramatika Arab. Seperti Anda belajar bahasa Inggris, Anda harus mengerti grammarnya. Wajibatan, ada kalanya wajib. Kata alumin nahwi, seperti belajar nahwu. Wa ghoribil kitabi, dan lafaz yang asing dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada gharaib, ada gharib, ada kata-kata yang asing. Itu juga harus kita pelajari. Wa sunnati, dan di dalam hadis. Wa sunnati, dan di dalam hadis. Yatawaqqafu, yang jadi berhenti. Fahmus syariati, memahami syariat. Alaihi, atas ma, atau perkara. Yatawaqqafu, yang jadi berhenti. Apa jadi berhenti? Fahmus syariati, memahami syariat. Alaihi, pada ma. Satu, wajibah. Kedua, wa muharramatan, ada kalanya diharamkan. Tidak ada di zaman Nabi, ya, tidak ada di zaman Nabi, tapi di zaman berikutnya ada. Tapi haram, tidak boleh. Seperti apa? Kamadhabil qadariyati, seperti madhab kaum qadariyah. Kamadhabil qadariyati, seperti madhab kaum qadariyah. Jadi di dalam sejarah ilmu kalam, nanti Anda akan menemukan
Itu aliran kalam namanya Qadariyah. Orang yang sangat percaya dengan kemampuan manusia. Manusia menginginkan sesuatu, maka manusia pasti bisa mewujudkan keinginannya itu. Free will, ya, free will, bebas kehendak. Qadariyah, karena ini disebut dengan Qadariyah. Wal Jabariyah tuh, sebaliknya, kaum sebaliknya adalah Jabariyah, kaum Jabariyah. Ini orang yang merasa sama sekali tidak punya kuasa. Sama sekali nggak punya kuasa. Jadi manusia itu sama sekali katanya tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa, ya apa namanya, determinisme gitu. Wal Mujassimah tuh, dan Mujassimah, atau kaum yang menganggap Tuhan itu sama dengan makhluknya. Berkepala, bertangan, bergigi misalnya, makan, minum, dan seterusnya. Itu disebut dengan Mujassimah. Kaum yang menganggap bahwa apa namanya, Allah, zatnya, itu sama dengan makhluknya. Kalau Allah punya kepala, kalau manusia punya kepala, berarti Allah punya kepala. Dan seterusnya. Kedua, muharramatan. Ketiga, wa mandubatan, ada kalanya disunahkan atau dianjurkan. Ka'ihdatsir rubuti, seperti membuat pondokan. Pondok pesantren lah, wis. Wal madarisi, dan madrasah. Ka'ihdatsir rubuti, seperti membuat pondok pesantren. Wal madarisi, dan madrasah. Wa kulli ihsanin, dan membuat setiap kebaikan. Wa kulli ihsanin, dan membuat setiap kebaikan. Lam yu'had, yang tidak diketahui, tidak ada, boleh. Lam yu'had, yang tidak diketahui. Fil ashri al-awwali, pada masa awal. Kalau zaman Nabi dulu kan tidak ada zakat profesi misalnya, kan itu kan bagus. Tidak ada zakat profesi. Kalau dulu ya hijaroh misalnya kan, kemudian tanam-tanaman, zakat seperti peternakan itu sudah ada. Tapi profesi seperti pegawai negeri, direktur, itu kan nggak jelas zakatnya seperti apa. Nah sekarang ada istilahnya zakat profesi. Itu ihsan, hal yang baik yang di masa Nabi tidak ada. Itu dianjurkan. Selanjutnya wa makruhatan, dan ada kalanya dimakruhkan. Hukumnya makruh saja, nggak sampai ke haram. Kazah zafatil masajidi, seperti menghias-hias masjid. Menghias-hias yang kelewatan lah, kebangetan. Kalau sekedar hiasan biasa, tidak apa-apa. Tapi kan ada masjid itu menghiasnya kelewatan. Kelewatan. Jadi tidak terlalu penting sebenarnya. Dan tidak terlalu dibutuhkan. Tapi dibuat hias-hiasan yang apa namanya, sangat mencolok atau sejenisnya lah. Itu makruh. Makruh. Wa taswiqil mashahifi, dan menyobek mushaf. Jadi menurut kitab ini, menyobek mushaf itu, tahu mushaf ya, lembaran Al-Quran itu, kalau Anda sobek, itu kan tidak diajarkan yang begitu. Anda sobek gitu saja, itu makruh. Jadi nggak sampai haram. Kecuali tujuannya Anda menghina ya, kalau menghina lain lagi. Kalau Anda sekedar menyobek gitu saja, itu makruh. Yang kelima, wa mubahatan, ada kalanya mubah. Mubah saja ya. Tadi ada yang wajib, haram, mandub atau sunnah, makruh. Nah yang terakhir, wa mubahatan, ada kalanya mubah. Kal musafahati, seperti salam-salaman. Kal musafahati, seperti salam-salaman. Akibat sholati subhi, yang mengiringi sholat subuh, wal asri, dan asar. Akibat sholati subhi wal asri, yang mengiringi sholat subuh dan asar.
Akibah itu jadi dzaraf. Jadi ada orang salam-salaman setelah sholat itu kan biasanya kita ketemu ya. Sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian orang salaman kanan, salaman kiri. Itu mubah saja. Boleh Anda lakukan, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Karena memang zaman Nabi nggak begitu. Menurut kitab ini begitu. Zaman Nabi nggak diajarkan demikian. Tapi kalau orang melakukan, ya boleh-boleh saja. Kalau konteksnya ada kultural, kalau konteksnya adalah kultur, ya baik-baik saja. Baik. Bahkan kalau Anda niatkan salaman itu, ya, bukan sesuatu yang melekat pada sholat misalnya. Anda niatkan salaman itu untuk ibadah seperti hadis ketika orang bersalaman, maka berguguranlah dosa-dosanya, itu menjadi sunnah bahkan. Ya, selama itu tidak diniatkan bagian dari ibadah sholat. Yang salah kalau salaman diniatkan bagian dari ibadah sholat. Setelah sholat disunahkan salaman. Tidak begitu. Ya sholat sendiri, salamannya sendiri. Tidak ada larangan. Itu tidak haram. Karena sebagian ada yang mengharamkan. Tidak boleh diharamkan. Apa dalil yang mengharamkan salaman setelah sholat? Tidak ada. Tidak ada. Nah kalau salaman tidak boleh, berarti megang HP juga tidak boleh. Kalau megang HP tidak boleh, ke WC juga tidak boleh. Kan tidak ada dalil yang sama. Kalau salaman tidak boleh, berarti megang HP juga nggak boleh. Karena alasannya misalnya karena nggak ada dalil. Lanjut. Wat tawassu'i, dan keluasan fil ma'kali, dalam makanan, wal mashrabi, dan minuman, wal malbasi, dan pakaian, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Ya. Oke, jadi seperti berjabat tangan, melonggarkan baju, dan lain-lain itu sifatnya ubah-ubah saja. Saya lanjutkan beberapa baris terakhir sampai titik itu, kemudian nanti kita tutup tanggungnya. Faida, maka apabila arafta, Anda tahu, engkau tahu, ma, pada perkara, faida, maka apabila arafta, engkau tahu, ma, pada perkara, dzukira, yang telah disebutkan, faida, maka apabila arafta, engkau tahu, ma, perkara, dzukira, yang telah disebutkan, ta'lamu, maka Anda akan tahu, annama qila, sungguhnya suatu yang dikatakan, ta'lamu, Anda akan tahu, annama, sungguhnya perkara, qila, yang dikatakan, apa sih yang dikatakan tadi? Annahu bid'atun, ya, annahu bid'atun. Ini menjadi badal menjelaskan annahu, sungguhnya ma, itu bid'atun, bid'ah, katikhadis subhati, seperti menggunakan tasbih, wat talaffudzi, dan melafatkan, wat talaffudzi, dan melafatkan, bin niyati, dengan niat. Kayak Anda usolli fardhu subhi, usolli fardhu ashri, gitu ya, contoh-contoh. Menggunakan tasbih, melafatkan niat. Wat tahlili, dan tahlil. Ketika sudah jelas tadi ya, penjelasan-penjelasan di atas tentang apa sih yang dimaksud bid'ah tadi, maka Anda akan tahu menggunakan tasbih, melafatkan niat, wat tahlili, dan tahlil, inda tasadduqi, ketika bersedekah, anil mayyiti, dari mayit, ma'a adamil mani'i, tanpa adanya pencegah, ma'adamil mani'i, tanpa adanya pencegah, anhu, dari tasadduq, wa ziyaratil kuburi, dan mengunjungi kuburan atau ziarah kubur, wa nahwi dzalika, dan yang seperti itu,
Itu maksudnya ya menggunakan tasbih, melafadzkan niat, tahlil, kemudian yang lain-lain. Maksudnya itu laisa tidak ada yang tidak ada yang makilah anau bid'atun kategori subha dan seterusnya bid'atin bid'ah. Maka hal itu bukan bid'ah lagi. Menggunakan tasbih, talafut, tahlil dan seterusnya itu laisa bid'atin. Wa inna dan sesungguhnya ma perkara uhditha yang dibarukan, bahasa Indonesia? Ya dibarukan, min akhdil amwali, dari mengambil harta, an-nasi, min akhdil amwali nasi, dari mengambil harta manusia, bil aswaki, di pasar, al-lailati, malam, kayak main judi lah kira-kira begitu. Wal-la'bi, dan bermain, bil qurati, kayak gulat begitu. Ini contohnya di masa dulu ya, di masa berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika kitab ini ditulis. Wa ghairi dzalik, dan selain hal itu min syarril bid'ah, termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Jadi menggunakan tasbih, melafadzkan niat, tahlil bagi mayit, ziarah kubur dan lain-lain tidak termasuk bid'ah, Kira-kira itu. Cukup ya, sudah jam 9 tahu-tahu. Minggu depan kita akan bicara tentang masyarakat Nusantara. Masyarakat Nusantara, kalau di sini disebutnya fi bayani tamasuki ahli Jawi, yang berpegang teguh pada madhab Ahlussunnah wal Jamaah, lalu munculnya berbagai bid'ah di Nusantara, di Indonesia, lalu macam-macam ahli bid'ah di masa kini. Masa kini ya tentunya basisnya adalah masa di mana kitab ini ditulis. Cukup? Semua? Sudah jam 9? Cukup ya? Kalau tidak ada yang disampaikan, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan kebaikan, keselamatan, kesehatan, ilmu yang barokah, dan manfaat din wal dunya wal akhirah. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.